Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati akhir pekan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Dan ini juga bisa jadi sinyal bagaimana sebenarnya konstelasi politik nasional. Benarkah Jokowi itu sudah mulai ditinggalkan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus? Saya kira sinyal-sinyal yang terjadi di DPRD DKI Jakarta ini juga bisa menjadi salah satu indikator karena kemarin hari Jumat itu kan DPRD Jakarta itu menggelar rapat untuk membahas dan menetapkan usulan nama calon pejabat gubernur Jakarta. Dan kemarin itu sebelum rapat itu digelar, nama pejabat gubernur Heru Budi Hartono itu kelihatannya dipastikan akan melenggang mulus untuk kembali menjadi pejabat gubernur di Jakarta. Karena partai-partai, semua partai bahkan di DPRD itu sudah menyebut nama Heru Budi sebagai satu dari tiga nama yang akan diajukan ke Mendagri untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau pejabat gubernur Jakarta sampai nanti kemudian terpilih dan dilantiknya gubernur Jakarta secara definitif ya. Jadi sesungguhnya rapat kemarin itu mestinya itu tinggal ketok palu karena PKS misalnya seperti dikatakan oleh Ketua DPP PKS yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Khairuddin, menyatakan mereka mengajukan nama Heru Budi. Itu ada tiga nama, salah satunya Heru Budi. Pastikan sih, saya kira yang lain itu hanya pendamping. Begitu juga dengan PDIP, juga mengajukan nama Heru Budi. Jadi nama-nama lain itu dipastikan juga hanya jadi pendamping. Nah, pada kemarin kan saya membahas PKS ternyata sudah semakin akrab dengan Jokowi. Kenapa? Karena Heru Budi ini sebagai pejabat gubernur di Jakarta ini haruslah dilihat sebagai dia proksi dari Jokowi. Dan yang cukup eh, menarik dan perlu mendapat perhatian itu kan selama menjabat sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta itu Heru Budi tetap merangkap sebagai kepala sekretariat presiden. Bayangkan ada jabatan yang sangat penting seperti gubernur Jakarta itu kemudian dirangkap dengan jabatan lain yakni sebagai kepala staf presiden atau Kasetpres. Ini menunjukkan betapa Jokowi kan tetap dia ingin menguasai Jakarta setelah Anies Baswedan itu tidak lagi menjabat gitu ya. Dan dari situ saja kan kita bisa melihat betapa Heru Budi itu tidak fokus sepenuhnya mengurus Jakarta. Makanya ya tidak mengherankan kalau kinerja dari Heru Budi itu banyak sekali mendapat kritik dari masyarakat, bahkan juga dari kalangan anggota DPRD. Karena itu saya agak terkejut juga ketika kemarin PKS juga mengusulkan nama Heru Budi untuk kembali menjadi pejabat gubernur Jakarta. Karena PKS sebagai partai oposisi itu sangat kritis mengkritik Heru Budi. Bahkan PKS kan sangat sering membanding-bandingkan itu kinerjanya Heru Budi dengan Anies Baswedan dan menurut PKS itu ya sangat jauh. Saya kira itu penilaian sangat objektif dan juga sama seperti penilaian dari masyarakat. Tapi ketika tiba-tiba PKS kemudian mengusulkan nama Heru Budi itu kan jadi pertanyaan. Dan kemudian ini menjadi pertanyaan lanjutan ketika akhirnya semua partai-partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu berbalik meninggalkan Heru Budi dan tinggal PDIP sendirian yang mengusulkan Heru Budi. Jadi ini kalau anak muda sekarang apa nyebutnya plot twist gitu ya. Dalam situasi ini kok tiba-tiba hanya PDIP yang notabene dia harusnya menjadi oposisi yang mengusulkan Heru Budi sementara koalisi Indonesia Maju Plus semua meninggalkan Heru Budi. Dalam rapat yang dihadiri 11 perwakilan dari fraksi DPRD di Jakarta, fraksi-fraksi DPRD itu kecuali PDIP lagi-lagi sepakat mengusulkan nama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi. Ini dia mendapat usulan paling banyak dari fraksi di DPRD Jakarta. Itu Teguh itu mendapat dukungan dari 8 fraksi. Fraksi-fraksi itu adalah PKS, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, dan Perindo. Demokrat karena Perindo bergabung dengan Demokrat. Kemudian PSI dan Nasdem. Jadi ini semua adalah partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus. Kemudian nama kedua paling banyak diusulkan adalah pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Dia diusulkan oleh 7 partai, yakni Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat,
Perindo, PSI, dan Nasdem. Kemudian ada nama Tomsi Thohir Balau yang mendapatkan jumlah dukungan yang sama seperti Akmal Malik, yakni 7 suara dengan partai yang sama. Yang juga cukup menarik ini, apa sih kemudian alasan dari partai-partai itu kemudian berbalik? Nah, kalau saya membaca ini pernyataan dari Demokrat dan PSI, itu disebutkan bahwa Heru Budi itu lebih dibutuhkan menjadi kepala sekretariat presiden. Ini dikatakan oleh anggota DPRD DKI dari fraksi Demokrat, Mujiono, dan juga disampaikan oleh anggota fraksi dari Partai PSI, William Asarana. Ya, dia juga menyatakan begitu bahwa Heru Budi itu lebih dibutuhkan sebagai kepala sekretariat presiden. Padahal PSI ini tadinya mengusulkan nama Heru Budi itu sebagai calon tunggal. Wajar lah ya kalau PSI itu harus mengamankan kepentingan Heru Budi karena harus kita lihat bahwa Heru Budi itu adalah proksinya Jokowi. Begitu. Nah, tapi kenapa sekarang kemudian semua berbalik dan alasannya ini sebenarnya nggak masuk akal kalau disebutkan bahwa Heru Budi lebih dibutuhkan sebagai kepala sekretariat presiden. Sekarang ini saja pun ya Heru Budi itu kan sebenarnya sudah nggak konsentrasi sebagai gubernur Jakarta. Dia kan mau nggak mau sekarang harus mendampingi Pak Jokowi di IKN karena Pak Jokowi kan sejak tanggal 10 kemarin itu memutuskan untuk tinggal di IKN sampai tanggal 19 Oktober atau sehari menjelang pelantikan Prabowo dan Gibran. Itu artinya sebagai kepala sekretariat presiden kan Heru Budi itu harus ada di IKN juga dan saya kira sekarang justru jauh lebih penting kehadiran Heru Budi karena IKN bagaimanapun juga kan organisasinya kemudian berbagai perlengkapannya tentu belum sestabil dengan istana di Jakarta. Dan pada waktu itu Heru Budi mondar-mandir tuh dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara, dari Merdeka Utara ke Merdeka Selatan gitu karena memang posisi antara istana kepresidenan dengan kantor gubernur Jakarta itu ini hanya berseberangan, hanya dipisahkan oleh lapangan Monas saja. Jadi kalau diminta untuk fokus, kan agak aneh. Kenapa? Karena masa jabatan Heru Budi itu akan berakhir tanggal 17 Oktober. Dan ini artinya 3 hari menjelang Jokowi lengser dari jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Setelah tanggal 20 Oktober kan berarti Heru Budi ya tidak lagi menjabat sebagai kepala staf presiden. Apa iya dia masih mau ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi kepala sekretariat presidennya gitu ya. Kan dan untuk jabatan sebagai gubernur itu kan masa jabatannya adalah berarti tanggal 18 Oktober sampai nanti pelantikan gubernur definitif yang direncanakan kalau Depdagri itu tanggal 5 Februari seingat saya seperti itu ya. Jadi alasannya nggak masuk akal. Ini jadi tanda tanya, apa yang terjadi? Kenapa kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus itu balik badan? Dan mungkin ini PDIP ini karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus, jadi dia mungkin tidak diajak bicara. Dan kemudian PDIP sendiri yang tetap bertahan usulkan nama Heru Budi. Kendati menurut saya juga agak aneh kalau PDIP yang katanya sekarang jadi oposisi tetap mempertahankan Heru Budi yang notabene adalah orangnya Jokowi. Apakah ini berarti kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah balik badan meninggalkan Jokowi, gitu ya? Karena Jokowi kan tidak lagi jadi presiden dan kemudian mereka tidak mau dong ada proksi Jokowi itu masih bercokol di Jakarta. Ini saya kira pertanyaan juga yang menarik. Tetapi kalau kita melihat sikap PSI yang juga ikut balik kanan sama seperti PKS gitu meninggalkan Heru Budi, apa iya kemudian PSI itu juga ikut-ikutan meninggalkan Pak Jokowi? Kenapa? Karena PSI ini kan bagaimanapun dia menyebut dirinya sebagai partainya Jokowi. Dan mereka juga mendengung-dengungkan yang disebut namanya Jokowisme begitu ya. Masa Jokowi belum lengser mereka sudah balik badan apalagi di situ ketua umum dari PSI itu adalah putra bontot dari Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ini sangat menarik dinamika yang terjadi di Jakarta ini. Bahkan seperti PKS sebenarnya kemarin yang paling banyak disorot oleh publik ketika mereka juga mengusulkan nama Budi itu kan juga jadi pertanyaan kok sampai segitunya ya PKS gitu. Ketika dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, semua kepentingan Jokowi kemudian diamankan oleh PKS. Tapi saya kira sekarang ini PKS dengan ikut balik badan itu dia selamat walaupun sebenarnya
ini konteksnya saya kira bukan hanya PKS yang balik badan, tapi juga Koalisi Indonesia Maju Plus balik badan dan tidak lagi mencalonkan Heru Budi. Ini persoalan bagaimana masa depan Jokowi dan bagaimana hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Dalam hal ini tentu saja dikaitkan dengan Pak Prabowo ini memang sekarang ini menjadi topik yang sangat menarik begitu, yang banyak pengamat sebenarnya memperkirakan bahwa ini cepat atau lambat ya mereka itu akan berpisah. Tetapi baik Pak Prabowo bahkan kalangan Gerindra sendiri selalu membantah bahwa Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah pecah kongsi. Dan sekarang ini pun sebenarnya topik yang paling menarik itu adalah soal bagaimana hubungan dengan Prabowo dan Gibran karena skandal Fufu Fafa ini ya. Fufu Fafa ini akun ajaib, saya bilang gitu, akun ajaib mesum dan rasis ini diduga itu adalah milik dari Gibran, dan di eh, cuitan-cuitannya atau apa ya kalau di Kaskus sebutannya apa ya, threadnya atau apa gitu ya, itu kan diketahui bahwa Fufu Fafa ini juga banyak sekali mencaci maki Pak Prabowo dan keluarganya. Ini yang kemudian orang menduga-duga menimbulkan spekulasi apakah ini tidak akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Tetapi seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sumi Dasko Ahmad, katanya Pak Prabowo tidak pernah menggubris soal akun Fufu Fafa ini. Pak Prabowo-nya mungkin dia tidak terlalu menggubris karena mungkin dia fokus pada hal-hal yang lebih besar dan tidak terlampau aware dengan apa yang terjadi di media sosial. Tetapi buat anaknya Pak Prabowo, buat ponakan-ponakan Pak Prabowo yang juga banyak aktif di Gerindra, hampir dipastikan mereka ini aktif di media sosial dan bukannya mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saya kira tetap saja itu akan menjadi ganjalan yang serius. Nah, balik lagi ke topik Jakarta, kita belum bisa sampai pada kesimpulan bahwa di Jakarta itu merupakan indikator bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus itu mulai meninggalkan Jokowi dengan tidak mau memilih orangnya Jokowi sebagai eh, pelaksana tugas gubernur di Jakarta atau pejabat gubernur di Jakarta Heru Budi. Karena seperti saat tadi mesti kita garis bawahi ada PSI di situ. Tapi tetap saja dinamika di Jakarta ini bisa menjadi indikator bagaimana dengan nantinya dinamika di nasional, karena seperti dikatakan oleh anggota fraksi PKS di Jakarta, dinyatakan bahwa keputusan untuk tidak lagi mengusung Heru Budi itu tampaknya katanya itu bukan kesepakatan di tingkat pusat, bahkan juga sampai di tingkat daerah. Artinya tingkat ini ada instruksi kepada PKS di fraksi PKS di DPRD Jakarta untuk tidak lagi mencalonkan dan mengusung Heru Budi sebagai PLT Gubernur Jakarta berikutnya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.